Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami tidak mampu mengalahkan pergumulan-pergumulan yang semakin hari terasa semakin hebat. Bahkan kami nampak terasa semakin kecil dan tidak berdaya. Tuhan, biarlah di masa-masa pandemi ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, sertai kami, jaga kami, peganglah masa depan kami Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kedamaian dari surga. Sekalipun di tengah amukan badai pandemi, kami tetap merasakan ketenangan, damai yang dari Tuhan. Kiranya Engkau membuka mata hati kami, memberikan kami kedamaian melalui firman-Mu, dan tolonglah kami semua Tuhan, untuk kami duduk diam mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang terbatas ini dalam menguraikan kebenaran firman. Kasihanilah kami semua ya Tuhan. Terima kasih kalau kami masih memiliki waktu-waktu untuk berdiam diri, sujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, penolong kami, gunung batu kami, kekuatan dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan penolong kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi, semakin hari kita sepertinya semakin kalut di dalam segala permasalahan, dan kekuatan yang ada dalam kita terasa nampak semakin lemah. Hari-hari ini kita mendengar dan kita tidak lagi bisa ibadah secara live, secara onsite. Kita harus beribadah dengan cara lain. Bukan berarti kemudian kita menyerah dan kemudian tidak beribadah. Saya rasa tidak demikian, saudara. Tetapi kita bisa dengan berbagai cara, dengan menggunakan waktu-waktu Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, kita pakai waktu kita beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar dari pengalaman Daud, bagaimana dia mendapatkan kekuatannya, bagaimana dia bisa menghadapi tantangan-tantangan yang betul-betul di luar kemampuannya. Mari kita melihat dari 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun saya ingin membaca beberapa bagian saja, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Ayat yang ke-9, dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya Kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama
makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya membaca bagian ini, kita melihat betapa luar biasanya Daud ketika dilantik menjadi raja. Daud akhirnya betul-betul menjadi raja. Padahal dia harus menanti, dia sudah diurapi menjadi raja kira-kira 13 tahun sampai 15 tahun sebelumnya. Kita ingat peristiwa itu ketika Samuel disuruh mencari pengganti Saul karena Saul jatuh dalam dosa dan gagal. Ketika dia seharusnya taat, dia seharusnya tidak mencari dukun, seharusnya dia datang kepada Tuhan, dia tidak diizinkan untuk memimpin satu persembahan, dia paksakan diri lakukan itu. Sampai pada satu titik Tuhan sudah pergi dari Saul. Maka Samuel mencari pengganti, dan Tuhan memerintahkan Samuel untuk mencari seorang anak Isai. Ada 4 yang laki-laki yang dicatat di Alkitab, dan Daud tidak pernah diperhitungkan. Tetapi Samuel dengan ketaatan dan kepekaan dari Tuhan, dia kemudian menemukan Daud. Namun kapan dia menjadi raja? Dia sudah diurapi, dia sudah dilantik oleh nabi, dia sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi dia harus menunggu 13 tahun kalau kita membaca ayat yang keempat. Kemudian Daud, yaitu berumur 30 tahun, dia dilantik, dia dikatakan mencapai puncaknya menjadi raja. Bahkan orang-orang mengakuinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa kalau kita hanya mengcapture bagian ini, kita fokuskan bagian ini, wah ini luar biasa. Betapa enaknya mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, mendapatkan kemenangan. Betapa hebatnya kalau dihormati orang, bahkan orang datang kepadanya menjadikan dia raja. Saudara-saudara, seandainya ya di masa-masa Covid ini orang yang kemudian dalam kondisi setengah mati, katakan demikian, datang ke gereja, didoakan kemudian sembuh. Saudara bisa lihat gereja itu dalam 1-2 hari bisa penuh. Gereja itu bisa jumlahnya besar. Betul saudara? Itu juga yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Ketika orang-orang kemudian mencari Yesus karena roti, karena makanan. Hari ini kalau orang bisa melakukan dalam tanda kutip mujizat atas nama Allah, kalau hamba Tuhan bisa melakukan itu, maka dengan sekejap, saudara bisa lihat itu di YouTube, maka segera gerejanya menjadi penuh. Tetapi apakah itu Jumat Tuhan, ataukah itu orang yang benar mencari Tuhan, ataukah mereka benar-benar memerlukan Tuhan, tanda tanya besar. Bukankah 5.000 orang lebih yang mengikuti Tuhan, ternyata sebagian besar hanya mencari makan, hanya mencari kesenangannya sendiri. Karena kalau saya ikut Tuhan, dia bisa menyembuhkan saya. Kalau saya ikut Tuhan, dalam kesulitan saya ditolong. Kalau saya sakit, saya disembuhkan. Saudara, tidak salah sih kita minta tolong Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, tetapi apakah hanya itu yang kita cari, atau kita benar-benar memerlukan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang melihat Daud hanya kesuksesannya, tapi pergumulannya sebelum dia diangkat menjadi raja, bahkan setelah dia menjadi raja, tidak lepas masalah pergumulan dalam hidupnya. Dia setelah menjadi raja, dia sempat lari lagi menjadi buronan anaknya sendiri. Itu kita lihat. Tapi yang luar biasa,
Daud seolah-olah memiliki kekuatan yang besar. Dan kita akan melihat, saudara, apa yang dialami Daud. Satu klip yang saya ingin lihat, ya ini memang tentunya cuman sekedar film yang didramatisir, saudara ya. Tapi mari kita melihat bagaimana Daud itu ketika mengalahkan Goliat. Saudara, ini saya rasa bukan sekedar kita, ya saudara, wah Daud mengalahkan Goliat, tapi bagian demi bagian, peristiwa demi peristiwa, saya coba menikmati, saudara. Coba kita perhatikan, kalau saudara tidak ada kesulitan, saudara bisa lihat secara online atau terpaksa kameranya harus diarahkan. Saya harap tidak ada gangguan terhadap suara. Silahkan diputar. Kembali mari kita melihat pengalaman Daud mengalahkan Goliat. To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion. Selama 40 hari pasukan Israel berhadapan dengan pasukan Filistin. Selama 40 hari tampillah Goliat, orang yang tinggi besar, yang membuat gentar seluruh pasukan Israel. Selama berhari-hari Goliat membanggakan dirinya, menghina pasukan Israel. The warrior who defeats him will be a rich man. Not one man in Israel. Not one of God's people. I'll do it. David, you're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I Daud protect my sheep, God will protect me. direndahkan. Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion. Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you! David did it. Let us make slaves of them! My
shepherd's calling. You saved my kingdom, my shepherd warrior! Come with me, brother. Saudara-saudara, kalau kita melihat keberanian Daud, saudara bisa lihat apakah Daud datang dengan keperkasaannya. Saudara, saya melihat berbagai versi, ada yang animasi, ada bahkan yang mendramatisir bagaimana Daud itu dengan beraninya, dengan berhadapan dengan pembawa senjatanya Goliat, bahkan dia berkelahi dengan Goliat, lalu kemudian Goliat sampai dilukai, tapi Daud kalah gitu ya, kemudian dia baru memakai ketepelnya. Saya pikir, saya lebih setuju dengan penafsiran atau drama yang ini. Saya tanya, kalau menurut saudara, Daud berani atau sesungguhnya ketika mengalami Goliat, dia mengalami kegentaran? Cuman hatinya gelisah. Mengapa orang ini berani menantang Tuhan? Daud datang dengan ketakutan. Daud tidak merasa dirinya bisa mengalahkan Goliat, tetapi Daud merasa Tuhannya akan mengalahkan Goliat. Bahkan dengan jelas, sekalipun dengan kegentaran, Daud tidak mundur. Daud berkata, engkau datang membawa lembing, membawa tombak, membawa pedang. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan, Allah yang hidup. Saudara, pada bagian ini saya ingin mengajak saudara membaca, saudara ya, bagaimana sikap Daud ketika dia dengan iman. Ini saya katakan pernyataan iman. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Di sini dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu. Saudara, ini kalimat saya yakin pernyataan iman. Dan hari ini saya yakin seluruh bumi tahu apa yang dilakukan oleh Daud, bahwa Tuhan yang dia sembah, Yehova itu, Allah Israel itu hidup. Dia tidak membiarkan umatnya ada dalam penghinaan. Di sini dikatakan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, saat Daud berkata demikian, apakah dia menyuarakannya dengan keberanian dia, atau sesungguhnya dia dengan gentar, tetapi dengan pernyataan iman, dia hadapi Goliat yang besar itu? Kalau tadi drama tadi kemudian di slow motion, saudara ya, saya yakin Daud dengan suara lantang dia berkata demikian, tetapi postur tubuhnya dengan ketakutan, dia harus menghadapi Goliat. Tapi dia tidak mundur, dan dia punya keyakinan iman. Saudara-saudara, belajar dari bagian ini, Daud benar-benar diuji mentalnya. Sebelum dia menjadi raja, dia memiliki kekuatan yang besar. Bukan karena hebatnya dia, bukan karena cerdasnya dia, tetapi karena imannya. Saudara-saudara, coba bayangkan mulai dari dia berkata, aku mau maju. Saudara, Saul melihat dia terus memalingkan mukanya. Ya, seolah-olah Saul berkata, ya anak kemarin sore, gitu ya. Kalau lihat baca Alkitab,
Goliat itu dari muda sudah belajar perang. Kamu ini pegang pedang aja nggak bisa. Dihina, diremehkan oleh Saul sama kakak-kakaknya. Diremehkan juga. Kamu kesini cuman pengen melihat kami perang. Goliat ketika berhadapan, dia memalingkan mukanya. Ya anak muda, daripada saya bunuh kamu, saya nggak usah perang sama kamu. Diketawain begitu banyak. Saya membayangkan itu saudara ya, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita aplikasikan seandainya hari ini virus corona yang begitu dahsyat. Himpitan ekonomi yang membuat kita benar-benar tidak berdaya. Besok makan apa kita nggak tahu. Penyakit corona sudah di sekitar kita, nggak ada. Saudara-saudara, apakah kemudian kita ketakutan, mengurung diri, tidak berani apa-apa? Atau dengan iman? Bukan dengan kesombongan, bukan dengan kebodohan kita menghadapi virus ini, bukan dengan kemudian sembarangan kita menghadapi krisis ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sekalipun dalam kegentaran tidak ada tanda-tanda dia menyerah. Tetap berusaha. Kalau saudara sekarang ini kesulitan ekonomi, saudara jangan menyerah. Memang semuanya sulit, tapi berusahalah. Ketika engkau digentarkan dengan sekitarmu ada banyak virus, yakinlah Tuhan akan menjagamu. Bukan dengan membuka masker, bukan saudara. Tetapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, gerakan kita, pelayanan kita. Jangan kemudian undur, tetapi cari cara dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Bukan kemudian, kan dilarang ke gereja, jadi gak bisa beribadah. Gak bisa beribadah di gedung gereja, bisa beribadah di rumah sendiri. Tidak bisa beribadah bersama keluarga, bisa beribadah sekalipun harus terbaring di rumah sakit, saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Daud diuji mentalnya, direndahkan, diremehkan, tidak dihargai, dihina. Tetapi ketika kita melihat Daud tetap dengan gentar, tetapi dengan iman dia menghadapi Goliat. Saudara, ketika saya masih SD, saudara ya, saya ingat sedikit, saya begitu senang ke gereja. Ke sekolah minggu itu saya nggak tahu kenapa saya begitu senang, saudara ya. Mama dari kecil membawa saya ke gereja. Dan saya setiap hari Minggu menjadi bagian yang saya nantikan. Bahkan saya berani katakan hampir tidak pernah absen saya ke sekolah Minggu. Kecuali keluar kota. Keluar kota pun seingat saya pergi ke Jepara, pernah ke salah satu gereja di Jepara, ke Kudus, saya pernah ke gereja di Kudus. Hampir saya tidak pernah melewatkan, saudara ya. Saya tidak tahu, bukan karena saya hebat, enggak. Tetapi saya tidak tahu ada dorongan untuk datang ke gereja. Namun satu kali, karena kami ketika SD harus jalan ke gereja, tapi di tengah jalan itu saya ingat, saudara ya, ada orang-orang yang karena ada kampung yang saya lalui, saya dihina, saya ditantang untuk berkelahi, saya tidak berani, saudara ya. Tapi saya diam aja pura-pura gak tahu lewat. Minggu depan itu pun saya lalui. Lama-lama saya pikir putar otak, gak bisa jalan ke sini daripada saya dicemooh. Saya muter jalan untuk datang ke gereja, saudara. Saya takut, saudara ya. Tapi bukan berarti alasan bahwa saya tidak ke gereja karena saya di jalan diganggu orang. Enggak, saudara. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada dorongan dari Tuhan untuk beribadah, untuk mencari Tuhan. Dan ketika saya melayani di tempat ini, kalau saudara tahu bagaimana membangun, merenovasi gereja ini, harus berhadapan dengan preman,
harus berhadapan dengan orang yang memprovokasi. Sesungguhnya hati saya gentar. Rekan-rekan TU kalau nggak lupa, pernah sekali waktu saya suruh mereka diam, doakan saya, karena saya harus menghadapi seseorang. Saudara, tidak ada alasan untuk tidak kita beribadah, mencari Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita takut atas pandemi ini. Tetapi juga jangan bertindak bodoh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mempunyai kekuatan yang begitu besar. Kalau kita melihat masa mudanya, apa yang dilakukan Daud sebelum dia dipercaya menjadi seorang raja? Dia hanya jadi gembala. Kakaknya meremehkan, itu kambing domba yang 2-3 biji yang diserahkan ke kamu. Kamu jaga enggak? Kenapa kamu datang kemari? Tapi Daud, walaupun dipercaya dengan sedikit gembala, sebagai gembala dari atas sedikit domba, dia menjaga hati-hati. Dan ketika dia dilarang dalam tanda kutip, dia enggak boleh kamu ikut perang, enggak boleh kamu ngelawan Goliat. Daud harus meyakinkan Saul. Dan dia berkata, kalau terpaksa harus menghadapi singa, saya hadepin daripada saya kehilangan domba ini. Saudara, Daud, ya keberaniannya muncul karena rasa tanggung jawab. Sekalipun hanya 1-2 dombanya yang akan dimakan oleh singa, tapi dia berani menghadapi singa, berani menghadapi beruang. Saudara, kalau kita dipercaya atas hal-hal kecil, apakah kita lakukan dengan baik? Kalau kita dipercayakan hal-hal yang sederhana, apakah kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, berani berkorban? Saul mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan kalau kita melihat ketika Daud kemudian diurapi di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang bagaimana Samuel mengurapi Daud, saudara-saudara ya. Maka ketika Samuel mengurapi Daud, maka ayat yang 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, ketika Samuel baru berumur 15-16 tahun, dia diurapi menjadi raja. Dan sejak saat itu, sekalipun dia harus berhadapan dengan singa, dia tidak takut. Sekalipun dia harus berhadapan dengan Goliat, sekalipun dia harus direndahkan, diremehkan, tidak dianggap, dia tidak takut. Saudara, hari ini kita menghadapi berbagai banyak kesulitan. Tetapi apakah kemudian kita mundur? Kita menyerah? Atau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara, bukan hanya sampai ketika menghadapi Goliat, bahkan dia sudah masuk ke istana, menjadi bagian dari istana. Apa yang dialami Daud? Karena puji-pujian wanita-wanita Israel yang berkata, Saul mengalahkan ribuan orang, Daud mengalahkan puluhan ribu orang. Maka Saul mulai iri hati. Dan Daud punya kekuatan, saudara. Daud punya pasukan. Tetapi rasa hormatnya kepada Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan memaksa dia harus melarikan diri, diburu oleh Saul. Sekalipun memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak gunakan itu. Sekalipun dia harus berpura-pura gila masuk ke tanah Filistin, dia jalani itu semua.
betul-betul Daud diuji, mengalami berbagai tantangan. Namun yang ingin saya ajak lihat, dari mana kekuatan Daud? Dari mana kehebatan Daud? Kita tahu dan kita melihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Penyertaan Allah. Itulah yang menjadi kekuatan Daud. Saudara-saudara, setelah semuanya dilalui, salah satu tafsiran yang saya temukan di salah satu web saudara ya, ada kalimat yang demikian saudara ya. Setelah masa yang ditunggu oleh Daud, dia belum menjadi raja, yang begitu panjang, akhirnya tiba-tiba segala sesuatu seperti bekerja untuk kepentingan Daud. Saul mati bukan di tangan Daud, Saul mati di tangan orang Amalek atas perintah Saul sendiri. Abner panglima Saul mati di tangan Yoab karena balas dendam, bukan di tangan Daud. Isiboset dibunuh oleh kepala gerombolannya sendiri. Para tua-tua seluruh Israel datang meminta Daud menjadi raja. Raja Hiram atau negeri Hiram, ya, Raja Hiram negeri dari Tirus membuat istana bagi Daud. Kalimat yang dikatakan penafsir ini berkata begini, semua itu terjadi tanpa permintaan, tanpa inisiatif dari Daud. Semua tiba-tiba seolah-olah bekerja untuk kepentingan Daud. Saat itulah Daud mengerti bahwa Tuhan sudah menegakkan dia menjadi raja atas Israel. Saudara-saudara lihat, ketika dia melakukan tanggung jawabnya, menggembalakan beberapa domba dengan berani. Ketika dia menerima hinaan, cacian, dia menerima pengabaian dari orang. Bahkan dia harus menderita karena iri hati Saul. Dia jalani itu semua. Dan dia tidak berusaha menjadi raja. Namun justru tiba-tiba orang-orang sepertinya mewujudkan keinginan Daud. Tetapi kita tahu sesungguhnya tangan Tuhan, kekuatan Tuhan itu menyertai Daud. Penyertaan Tuhan itu membuat Daud menjadi raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di masa-masa pandemi, apa yang bisa kita kerjakan? Beribadah dengan terbatas. Saudara harus berdiam diri di rumah, lakukan berdiam diri di rumah. Wah, jadi enak ya Pak, kalau berdiam diri di rumah, kan saya bisa tidur-tiduran, main game saja. Saudara di rumah, saudara juga bisa belajar Alkitab. Saudara di rumah juga bisa mendoakan gereja. Saudara bisa mendoakan rekan-rekan yang sekarang terbaring sakit. Saudara berada di rumah bukan berarti kemudian ya sudah, kan gak boleh. Saudara, ini namanya kemarin pendeta rekan wakil dari Sinode GKI waktu doa untuk bangsa, jangan bersikap fatalisme kemudian menyerah terhadap keadaan. Tetapi di dalam kondisi yang berat ini kita terus bergerak dan maju. Bukan dengan kekuatan kita. Bagaimana saudara melawan coronavirus yang tidak terlihat? Tetapi bukan berarti kemudian saudara ketakutan, tidak berani keluar. Keluar anjuran pemerintah seperlunya. Bukan kemudian, wah saya enggak takut, jadi kemudian jalan-jalan kongko-kongko. Ini bodoh saudara. Terus mau berkata saya berani tidak pakai masker kemana saja. Ini tindakan bodoh saudara. Daud menerima apa saja. Dan tanpa dia sadari, tangan Tuhan bekerja, menjaga, melindungi, dan mengangkatnya menjadi raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah apa yang menjadi bagian saudara. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara hari ini. Entahkah itu hanya pekerjaan sederhana, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Kalau itu harus beresiko, lakukanlah dengan keberanian, dengan hikmat yang dari Tuhan. Sekalipun engkau mengalami tekanan mental yang berat, tetap lakukan dengan menghormati
apa yang sudah Tuhan katakan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur kalau hari ini, sekalipun dengan berbagai-bagai keterbatasan, kami harus beribadah secara pribadi. Bahkan mungkin ada di antara kami yang beribadah dalam kondisi terbaring sakit. Namun Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang menyertai Daud. Engkau juga akan menyertai setiap umat-Mu yang berseru kepadamu Tuhan. Karena itu ya Tuhan, di dalam segala tekanan yang berat, baik secara fisik, secara mental, secara emosional, biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan, yang memampukan kami berdiri tegak. Penyertaan-Mu Tuhan, yang membuat kami sampai hari ini masih diberkati, masih bisa bekerja, masih bisa makan. Hanya penyertaan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami masih memiliki kesehatan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kebenaran firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.